la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, ini kitab Al-Qur'an, zalikal kitab. Ini kitab ini kata Allah tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang mau bertakwa kepada Allah. Wassalatu wassalamu alaik ya imamul mujahidin. Ibadah puasa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun lewat online, karena memang situasinya lagi online. Kita akan melanjutkan tema pembahasan kita seputar keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Syahrul Ramadan sebagai bulan yang penuh kemuliaan, yang di dalamnya terdapat pendidikan ini ya, latihan untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Syahrul Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, yang mana dalam bulan Ramadan itu pintu ampunan Allah buka seluas-luasnya. Dan juga bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yang mana bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, untuk kali ini kita akan membahas tentang seputar Al-Quran. Syahrul Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, yang mana di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang mana Allah turunkan malaikat-malaikatnya yang mengurus segala urusan. Maka keselamatanlah hingga sampai terbit fajar. Nah, yang akan kita bahas dalam hal ini adalah Al-Quran sebagai Syahrul Ramadan, sebagai Syahrul Quran, yang mana apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan apa tujuannya Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita lihat bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ini adalah karena kemuliaan dan keagungan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini keistimewaan yang luar biasa ya. Nabi sangat pemurah di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan Nabi itu pemurah, tetapi melebihi pemurahnya tatkala di bulan suci Ramadan. Nah, ini ditandai dengan orang yang beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kebaikannya. Ini adalah
keistimewaan Ramadan. Apa tujuannya Al-Quran Allah turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad ini? Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, ini kitab Al-Quran. Dzalikal kitab. Ini kitab ini kata Allah tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang mau bertakwa kepada Allah. Jadi ini Al-Quran ini hanya bisa menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagaimana dengan orang yang ateis? Bagaimana dengan orang yang sekuler? Ya mereka ada hari ini kita mendengar orang-orang yang ini ya, bahkan kisah-kisah dari yang pernah guru-guru kita jelaskan, ada di negara-negara barat itu orang yang dia pakar teologi tetapi bukan muslim. Ini bagaimana? Bahkan ada yang pernah saya dengar mengatakan yang mana orang yang belum Islam ini dia bisa menjelaskan tentang Al-Quran itu tidak seperti orang lain menjelaskan penjelasannya. Nah ini kan ada tanda tanya dalam hati kita. Kenapa bisa orang yang ateis tapi dia bisa menjelaskan Al-Quran dengan gamblang? Yaitu berarti dia hanya untuk pengetahuan dia saja. Sedangkan untuk tujuan Al-Quran itu sendiri dia tidak dapatkan. Tujuan Al-Quran adalah untuk menjadi petunjuk. Dia bisa tahu tentang Al-Quran, tetapi ilmunya itu tidak bermanfaat. Nah ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ilmu itu makanya dianjurkan oleh Nabi supaya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau orang yang ateis, orang yang tapi dia tahu Al-Quran, ini ilmunya tidak bermanfaat. Dan Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk baginya. Padahal tujuan dari Al-Quran itu Allah turunkan tidak ada kecuali untuk menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan bagaimana orang yang tidak beragama Islam membaca Al-Quran, ya tentu tidak ada mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Ya sedangkan orang yang beriman, karena syaratnya harus beriman, passwordnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang sehebat apapun dia menjelaskan Al-Quran, sepaham apapun dia terhadap Al-Quran, sesering apapun dia membaca Al-Quran, kalau dia tidak menyebutkan passwordnya itu, dia tidak berikrar, dia tidak beriman kepada Al-Quran, maka semuanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita orang yang beriman sejatinya itu adalah pukulan bagi kita. Kenapa orang yang ateis, orang yang non muslim saja bisa memahami Al-Quran dengan baik, ya seharusnya kita juga harus termotivasi dari itu. Jangan sampai orang lain yang tidak beragama Islam lebih paham dalam Al-Quran daripada kita. Nah ini adalah cambuk ya sebenarnya, ya teguran bagi kita supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Istilah-istilah lebih dekat dengan Al-Quran ini oleh Profesor Quraish Shihab menjelaskan membumikan Al-Quran. Beliau menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran. Intisari daripada membumikan Al-Quran itu adalah memasyarakatkan Al-Quran. Kalau misalnya dalam lingkungan keluarga, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, atau membudayakan Al-Quran di dalam keluarga, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam keluarga. Kalau misalnya di dalam membina anak, ya membentuk pribadi yang Qurani, yang berkarakter nabawi. Karena kalau sudah dia
punya basic Al-Quran, ahlaknya nanti akan seperti ahlak Nabi. Ini teringat dalam sebuah kisah ketika ditanya oleh sahabat kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana ahlaknya Nabi?" Ahlakun Nabiyu Al-Quran. Ahlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah ahlak Nabi. Maka disebutlah Nabi itu seperti Al-Quran berjalan. Jadi Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Maka Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa ini, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, berbangsa dan negara. Nah, ini yang menjadi tugas kita semua, bagaimana mencetak, membentuk generasi-generasi yang Qurani, bagaimana bisa mempraktekkan, mengaktualisasikan nilai-nilai Qurani dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah sejatinya tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Kalau ini sudah bisa dilakukan dengan perlahan-lahan, maka ini juga adalah bagian daripada Al-Quran berjalan. Ini yang disebut dengan nilai-nilai Al-Quran yang diamalkan oleh pengikutnya, yang diamalkan oleh umat Islam. Ini akan menjadi Al-Quran berjalan. Maka ketika apapun yang dilakukan itu senantiasa terawasi dengan Al-Quran. Karena memang dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita selalu diawasi oleh dua malaikat. Di surah Infitor misalnya kita lihat di situ, kiraman katibin, ada kiraman katibin, raqib dan atid. Ada dua malaikat pengawas manusia yang senantiasa setia kemanapun berada, yang selalu mencatat amal kebaikan oleh malaikat raqib, dan yang mencatat kejelekan adalah malaikat atid. Maka dari itu terlebih-lebih di bulan Ramadan ini kita perbanyak beramal ibadah, kita perbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena melalui Ramadan yang hanya sekali dalam setahun inilah yang istimewa, yang pahala dilipat gandakan oleh Allah, maka jangan sampai kita sia-siakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena Al-Quran ini adalah way of life, pedoman hidup, maka sudah sejatinya lah dan sudah seharusnya lah kita lebih akrab dan lebih dekat dengan Al-Quran. Maka ada istilah, kalau ingin Allah berbicara dengan Anda, maka bacalah Al-Quran. Kalau Anda ingin berkomunikasi dengan Allah, maka perbanyaklah sholat, dengan sholat wajib, dengan sholat sunnah, termasuk kalau Ramadan qiyamul lail, tarawih, kalau Allah ingin berbicara dengan Anda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat Al-Quran inilah Allah berbicara kepada kita. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, ya lewat sholat. Inilah perbedaan antara sholat dengan membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, pemirsa. Kenapa malaikat tidak diberikan rahmat oleh Allah untuk membaca Al-Quran? Maka setiap orang yang membaca Al-Quran, apalagi di mana setiap orang sedang istirahat, sedang tidur, kemudian ia bangun membaca Al-Quran, itu dalam riwayat dijelaskan seperti malaikat itu melihat dari langit seperti bintang, layaknya seperti orang yang ada di bumi itu melihat ke langit seperti kelap-kelip. Begitulah malaikat melihat penduduk bumi yang di rumahnya dibacakan Al-Quran. Dan malaikat turun berduyun-duyun untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari kita. Inilah kecemburuan malaikat. Bukan kecemburuan. Artinya bahwa malaikat itu tidak Allah berikan rahmat supaya mereka bisa membaca. Mereka hanya diberikan Allah mendengar.
Makanya mereka sangat senang ketika mendengarkan Al-Quran. Maka sangat sayang saudaraku kalau kita dalam hidup ini banyak waktu-waktu terbuang tanpa membaca Al-Quran. Pastikan kalau membaca Al-Quran ini tidak disempatkan, tidak akan sempat-sempat. Kalau nunggu waktu luang, tidak akan luang. Maka sempatkan, luangkan waktu untuk Al-Quran. Minimal sehabis sholat fardu 2 lembar. Kalau 2 lembar jamaah, 2 lembar dikali 5 itu sudah 10. Berarti bisa 1 juz dalam 1 hari. Nah itu adalah mengagendakan untuk membaca Al-Quran. Harus diluangkan. Kalau nunggu waktu luang, sibuk terus ada saja kesibukan yang lain. Nah oleh sebab itu Al-Quran ini memang adalah mukjizat yang terakhir yang Allah turunkan ke dunia. Dan Al-Quran ini terus akan menjadi mukjizat sampai akhir hayat nanti, hari kiamat. Maka dari itu kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena dengan Al-Quran inilah kita nanti akan ditolong oleh Allah di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di dalam riwayat Nabi pernah bersabda bahwa nanti Al-Quran ini yang kita baca ini akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil barzah, terlebih-lebih nanti di hari akhirat, yang mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka naungan Al-Quran inilah yang akan menolong kita. Bacaan kita yang tertatih-tatih, yang suara-suara kita yang serak-serak karena bacaan Al-Quran, inilah yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Inilah yang akan membela kita di hadapan Allah. Maka jangan pernah bosan saudaraku, jangan pernah merasa cukup dengan bacaan Al-Quran. Bukankah kita, dalam riwayat juga dijelaskan, seseorang itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah sesuai dengan semakin banyak ia membaca Al-Quran. Semakin banyak ayat-ayat yang ia baca, maka Allah akan semakin tinggikan derajatnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran, ahlul Quran, dan kita nanti dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang cinta Al-Quran, mencintai Allah, dan Allah pun cinta kepada mereka yang dekat dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa membentuk keluarga yang Rabbani, keluarga yang Qurani dan berkarakter nabawi. Mudah-mudahan kita beroleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wala'afu minkum, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.